Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kajian kami yang berjudul Fenomena FOMO atau Fear of Missing Out karena media sosial. Dosen pengampu kami adalah Ibu Raden Lita M.Com dari Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, fenomena yang kami bahas kali ini yaitu FOMO atau rasa takut tertinggal dari informasi, tren, dan aktivitas sosial, khususnya di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Akibatnya, pengguna media sosial, terutama generasi muda, sering merasa cemas, stres, dan kehilangan keseimbangan dalam kehidupan nyata. Fenomena ini penting dikaji dalam ilmu komunikasi, karena bukan hanya soal psikologi, tapi juga soal cara manusia berinteraksi dan membangun makna sosial di dunia digital. Saya akan melanjutkan dengan alasan mengapa fenomena FOMO ini relevan untuk dikaji. Ada 4 relevansi utama. Relevansi sosial FOMO menunjukkan perubahan perilaku komunikasi manusia akibat media sosial, termasuk pembentukan identitas hubungan sosial. 2. Relevansi psikologi komunikatif. Pesan ini di media sosial sering membawa efek emosional seperti iri, cemas, atau tidak puas. 3. Relevansi akademik teoritis. FOMO bisa dikaji dari teori komunikasi massa, media kritis, dan psikologi komunikasi. 4. Relevansi aktual di Indonesia menunjukkan data We Are Social 2024 menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam hari di media sosial. Selanjutnya, dalam penelitian kami digunakan 2 paradigma utama. Pertama, paradigma konstruktivis. Paradigma ini melihat bahwa realitas sosial dibangun oleh manusia melalui interaksi dan makna simbolik. Dalam konteks FOMO, pengguna media sosial menafsirkan unggahan orang lain sebagai simbol kebahagiaan atau keberhasilan. Hal ini dengan teori social comparison dari Festinger yang menjelaskan bahwa manusia cenderung menilai dirinya dengan membandingkan dengan orang lain. Kedua, paradigma kritis. Paradigma ini melihat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan sistem ekonomi digital. Media sosial menciptakan algoritma dan media sosial menciptakan algoritma dan notifikasi agar pengguna terus aktif. Jadi, FOMO bukan sekedar masalah psikologi, tapi juga hasil dari sistem kapitalisme digital yang menanamkan budaya selalu online. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana analisis dan kesimpulan dari kajian ini. Berdasarkan paradigma konstruktivis, FOMO muncul karena penggunaan membangun makna sosial sendiri di dunia maya. Mereka menilai diri dari jumlah like, views, dan followers, sehingga merasa tertinggal jika tidak terdapat perhatian sosial. Sedangkan berdasarkan paradigma kritis, FOMO dianggap sebagai hasil dari sistem kapitalisme digital. Platform media sosial seperti TikTok dan Instagram itu menciptakan ketergantungan melalui algoritma dan fitur seperti infinite scroll atau story yang dibuat sementara. Jadi FOMO di sini bukan hanya masalah individu, tapi juga bagian dari mekanisme ekonomi media digital yang memanfaatkan perhatian manusia sebagai komoditas. Ada beberapa teori komunikasi yang memperkuat analisis, yaitu ada use and gratification theory, menjelaskan bahwa pengguna mencari kepuasan sosial dan informasi dari media. Lalu social comparison theory yang membandingkan diri dengan orang lain memicu rasa FOMO. Critical media theory melihat bagaimana media membentuk perilaku untuk kepentingan ekonomi. Lalu ada teori konstruksi realitas sosial, menjelaskan bahwa rasa tertinggal dibentuk oleh makna sosial di komunitas digital. Ya, kesimpulannya, FOMO bisa dilihat dari 2 sisi. Dari sisi konstruktivis, FOMO adalah hasil konstruksi mana individu, sehingga solusinya bersifat personal, seperti meningkatkan literasi digital dan keseimbangan diri. Lalu dari sisi kritis, FOMO adalah hasil sistem kapitalisme digital, jadi solusinya bersifat struktural seperti regulasi platform dan pendidikan media kritis. Jadi FOMO di sini hasil dari integrasi antara individu dan sistem media digital. Sekian dari penerangan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.